Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Karimah, nomor absen 22 dari kelas 12 IPS 2. Saya akan mempersembahkan monolog dengan judul Apakah Kita Sudah Merdeka? Karya Putu Wijaya untuk memenuhi tugas ujian praktek bahasa Indonesia. Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku layeh-layeh nonton TV. Ketika lagu Sora-Sora dikumandangkan, cucuku pelan-pelan mendekat lalu berbisik, "Nek, apakah kita sudah merdeka?" Aku terkejut. Apa? Apakah kita sudah merdeka? Aku mulai marah. Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran. Cucuku mengeluarkan sobekan kertas koran dari sakunya, kemudian menunjuk sebuah kepala berita. Media sekarang semuanya edan, dagangannya itu semuanya sensasi semua, bukan fakta. Kemudian ku gayuh tangan cucuku, lalu ku dudukkan di sampingku. "Duduk, jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa-apa saja kerjaan gurumu di sekolah? Apa gurumu sudah berhenti ngajar sejarah Indonesia? Apa gurumu tidak pernah memberitahukan kepadamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam setengah 12 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, Nek? Wohohoho, jelas. Kalau kita sudah merdeka, Nek, kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku ini menampar ulu cucuku. Untung aku ingat anak kecil ini masih cucuku sendiri. Sambil menahan geram, aku mengeram. "Cucu, dengarkan nenek baik-baik. Kalau kita ini merdeka,
Itu artinya kita telah bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat. Kita bebas berpikir. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Tapi kalau kamu itu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kecewa, kalah, lemah, itu bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu ingin kaya, harus kerja keras, harus mencari sendiri kekayaanmu, membalik sendiri nasib kamu. Tidak ada orang mau menolong. Kalau kamu ingin berhasil, mau jaya, mau hebat, harus kerja keras, harus berani bersaing, harus berani berkorban, harus berjuang melawan tantangan. Gak ada orang itu mau menyuapi, apalagi mengasihani. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, pinter, kamu bakal jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu itu males, bodoh, teler, melempem, hanya mengeluh, mengemis, protes, yakin kamu bakal jadi orang kere seumur hidup. Karena sebentar, jangan ngomong dulu. Karena jika kita ini merdeka, kita harus bisa mempergunakan sebuah kebebasan yang diberikan kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu merdeka, pikir terus enaknya sendiri. Kebablasan, seenak betulmu sendiri. Padahal sebentar, jangan ngomong dulu. Aku belum selesai ngomong. Padahal kalau kamu itu merdeka, kemerdekaan kamu dibatasi oleh kemerdekaan-kemerdekaan lain milik saudara-saudaramu yang ada di lingkungan kamu, yang sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Mengerti? Ngerti? Ngerti? Tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak, artinya kamu orang yang merdeka. Hanya orang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi,
Sang saka telah dikerek, diiringi lagu Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi. Jadi kita betul nek sudah merdeka. Sang saka telah naik ke puncak tiang dengan perkasa. Aku telah turut. Aku telah ikut. Aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya hingga kakiku pincang tertembak. Tapi sama sekali tidak ada rasa menyesal sampai sekarang. Jadi betul nek kita sudah merdeka. Pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjataku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang. Sampai pada suatu saat, ada yang memfitnahku, mengatakan aku pengkhianat. Ketika kami dulu disergap, aku diperkarakan dan aku dipenjara 4 tahun. Di dalam penjara, akhirnya aku sadar orang yang telah memfitnahku itulah pengkhianat yang sebenarnya. Setelah aku bebas, aku cari dia di kota. Tapi ternyata dia sudah jadi pejabat yang sangat dicintai masyarakat. Dia tahu aku datang. Dia suruh orang untuk memberangusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanya orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari. Aku melarikan diri. Aku menghilang. Aku menjerit. Aku menangis dalam batin. Kalau kita sudah merdeka, Nek, kenapa nenek menangis? Aku terkejut. Aku cepat-cepat seka air mataku. Kemudian aku mengayuh tangan cucuku. Kemudian menutup mulutnya dan bersuara kencang. Cucuku, nenek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang yang merdeka yang boleh dan berani menangis dimanapun dan kapanpun ia ingin menangis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.